Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 2. Melanjutkan cerita sebelumnya. Waktu berlalu seperti anak panah, dan dalam sekejap mata, waktu di luar telah melewati 500.000 tahun. Pagoda Panjun, ruang pelatihan 3 lantai, duduk bersila, seperti batu yang tidak bergerak. Tan Yun, akhirnya memadatkan janin suci Hong Meng Tao kedua di Kolah Roh, yang berarti dia telah dipromosikan ke tingkat kedua Kaisar Tao. Pada tahun-tahun berikutnya, Tan Yun menghabiskan 530.000 tahun, memadatkan janin Tao Hong Meng ketiga, dan dipromosikan ke tahap ketiga ranah suci Tao. Butuh 560.000 tahun untuk dipromosikan ke tingkat keempat ranah suci Tao. Butuh 600.000 tahun untuk dipromosikan ke tingkat kelima ranah suci Tao. Butuh 680.000 tahun lagi untuk melangkah ke lapisan ke-6 ranah suci Tao. Berdengung. Tan Yun, yang duduk bersila dengan gemetar hebat, membuka matanya, dan matanya berkedip. Sekarang waktu di luar, lebih dari 2,8 juta tahun telah berlalu. Saya khawatir Kaisar Agung Shizu dan Huyan Zhang akan segera menjadi dipromosikan ke ranah leluhur Tao tertinggi. Aku akan melatih tubuh Hong Meng untuk saat ini. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun berbisik, keluarlah. Segera, bola cahaya berwarna-warni terbang keluar dari alis Tan Yun, melayang di depannya. Tan Yun menutup matanya dengan saksama, bermeditasi, dan berdiri di langit dalam bola cahaya berwarna-warni yang cemerlang. Asal-usul abadi, telan aku. Dalam benak Tan Yun, di langit berbintang yang luas, serangkaian naga raksasa terkondensasi dari asal abadi, menjelajahi tubuh besar, mengelilingi Tan Yun. Segera, untaian asal abadi dipisahkan dari tubuh naga dengan cara seperti mimpi, menembus ke alis Tan Yun, dan mulai mengeraskan daging dan tulangnya. Proses penempaan tidak hanya tanpa rasa sakit, tetapi juga sangat nyaman. Di luar waktu, 100.000 tahun segera berlalu. Tan Yun akhirnya menyelesaikan kultivasi suci Tao Hong Meng peringkat awal, yang berarti artefak suci tingkat menengah dapat dihancurkan dengan tangan kosong. Jika Tan Yun memadatkan Hong Meng Armor Tao, kekuatannya akan meroket, dan dia dapat merobek senjata leluhur Tao kelas menengah dengan tangan kosong. Selain itu, dengan selesainya tubuh Tuan Tan Yun Hong Meng Kaisar Tao tingkat kultivasi Xiao Cheng, ukuran tubuhnya dapat melonjak hingga 360.000 kaki setelah dia menggunakan tubuh Hong Meng Ba. Tan Yun membuka matanya perlahan, dengan kegembiraan yang tak terbendung di matanya. Tiba-tiba, Tan Yun mengerutkan kening dan berkata kepada para wanita di menara, "Seseorang akan datang, jangan keluar." Setelah Tan Yun melewati transmisi suara, dia meninggalkan menara Panjun dan muncul di luar menara. Detik berikutnya, Xiao Li, mengenakan baju besi emas, terbang ke kuil Tianmen dan mendarat di depan Tan Yun. "Tuan, kamu." Xiao Li, yang sekarang menjadi tahap ke-7 dari ranah leluhur Tao, menatap Tan Yun, dengan melongo, dan berkata dengan kaget, "Dalam waktu kurang dari 3 juta tahun, Tuan Ho, kamu telah dipromosikan dari ranah suci Tao tingkat 5. Ya, Tan Yun tersenyum sedikit, "Marsekal Xiao, kali ini, apakah karena Kaisar Agung akan menyerang benua Nanzhou dengan Sekte Elysium?" "Ya, Tuan Shen Wuhou," Xiao Li berkata dengan jujur, "Kaisar Agung memerintahkan untuk menjemputmu." "Oke." Setelah Tan Yun menjawab, dia memberi isyarat, menara Panjun menyusut dengan cepat, dan menelannya ke dalam lengan baju. Berdengung. Ketika kehampaan bergetar, Xiao Li mengorbankan Shenzhou, dan setelah dengan hormat mengundang Tan Yun untuk naik ke Shenzhou, dia mengendarai Shenzhou dan terbang keluar dari kuil Tianmen bersama Tan Yun dan muncul di atas pulau Tianmen. Tan Yun melepaskan kesadaran ilahi yang sebanding dengan ranah leluhur Tao tingkat 7, meliputi sekitar pulau Tianmen. Tidak diragukan lagi, para jenderal mendengarkan perintah. Kembali ke istana. Bawahan patuh. Dengan suara hormat, ribuan jenderal terbang keluar dari laut satu demi satu untuk mengorbankan Shenzhou. Segera setelah itu, ratusan ribu tentara juga bergegas keluar dan terbang ke Shenzhou. Dan Xiao Li membawa Tan Yun dan memimpin untuk terbang menuju dinasti Sisu.
Selama penerbangan, Tan Yun berbicara dengan Fang Zixi di Menara Panjun. Bagaimana, apakah Anda menyentuh penghalang ranah leluhur Tao tertinggi? Tidak, suara hilang Fang Zixi terdengar dari benak Tan Yun. Sejak zaman kuno, tidak ada yang dipromosikan ke ranah leluhur Tao tertinggi yang legendaris. Saya khawatir saya tidak memiliki kesempatan ke ranah leluhur Tao tertinggi dalam hidup ini. Tan Yun berkata, jangan berkecil hati. Selain itu, bahkan jika Anda tidak maju ke ranah leluhur Tao tertinggi dengan kekuatan kesempurnaan agung leluhur Tao dan aku, selama Huyanzang dan Kaisar Agung Sizu pergi dari benua Sizu, kita dapat menghancurkan Sekte Elysium dan dinasti Sizu. Fang Zixi berkata dalam transmisi suara, Tan Yun, kamu hanya tahap ke-6 dari ranah suci Tao. Mungkinkah kamu dapat membunuh yang kuat di ranah leluhur Tao? Senyum ditarik di sudut mulut Tan Yun, dan transmisi suara berkata, ketika saya adalah lapisan ke-6 dari ranah Kaisar Leluhur Tao, kekuatan saya sebanding dengan kekuatan tingkat 3 ranah Leluhur Tao. Sekarang saya telah meningkat ke ranah Suci Tao. Adapun seberapa kuat lompatan saya tidak tahu. Fang Zixi sepertinya memikirkan sesuatu, dan transmisi suara berkata, Tan Yun, kamu mengatakan kepadaku sebelumnya bahwa semakin tinggi ranahmu, semakin kuat kemampuanmu untuk menantang lebih banyak. Tapi pernahkah kamu memikirkannya? Dari zaman kuno hingga sekarang, hanya kakekmu, Kaisar Dao Abadi, yang menjadi satu-satunya anggota Protos kuno abadi, dipromosikan ke ranah leluhur Tao. Selain itu, tidak ada dari dewa kuno abadi telah memasuki ranah suci Tao. Selain itu, Anda tidak tahu sama sekali jika Anda belum dipromosikan ke ranah leluhur Tao. Ketika ranah leluhur Tao dipromosikan ke ranah leluhur Tao di tingkat ketiga, itu adalah batas air. Setiap kali alam kecil meningkat dengan satu tingkat, kekuatanmu meningkat 10 kali lipat. Mendengar ini, Tan Yun mengerutkan kening dan berkata, apa? Ranah leluhur Tao 4 kali lipat 10 kali lebih kuat dari 3 kali lipat. Maksudmu, kekuatan lompatanku tidak cukup untuk membunuh kekuatan dari kesempurnaan agung ranah leluhur Tao. Ya, itulah yang saya maksud. Fang Zixi berkata dalam transmisi suara, bukan karena kekuatanmu melemah dengan melompati, tetapi alam leluhur Dao dimulai dari tingkat ketiga. Setiap kali kamu naik ke satu tingkat, kekuatanmu meningkat 10 kali lipat. Dan kekuatan tingkat 3 dari ranah leluhur Tao hanya 6 kali lebih kuat dari alam leluhur Tao tingkat kedua. Tepatnya, itu harus menghadapi ranah leluhur Tao. Semakin tinggi ranah ras dewa kuno abadi Anda, semakin kuat kekuatan lompatan Anda. Setelah mendengarkan, Tan Yun terdiam sesaat dan dengan percaya diri mentransmisikan suaranya, bahkan jika saya tidak dapat membunuh kesempurnaan agung ranah leluhur Tao biasa, saya masih percaya bahwa kekuatan saya sebanding dengan ranah leluhur Tao tingkat ke-9. Fang Zixi berpikir sejenak dan tersenyum dan berkata, kamu orang asing, mungkin kamu bisa. 4 musim bergantian, 2,5 tahun kemudian, Xiao Li mengendarai Shenzhou ke kota Sisu. Tiba-tiba, Tan Yun menemukan sesuatu, mengerutkan kening, niat membunuh muncul di matanya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, Marsekal Xiao, tunggu. Ada apa dengan Tuan Shenhou? Xiao Li mengendalikan Shenzhou, melayang di atas gerbang kota, bertanya dengan bingung. Tan Yun tidak menjawab, tetapi menatap layar setinggi 300 juta meter yang mengambang di kehampaan. Tapi melihat layarnya, mereka semua ditekan dengan bekas jari berdarah, ini sumpah darah. Tan Yun melihat pemandangan ini dengan sangat akrab, dan keakraban itu membuatnya marah. Alasan kemarahannya adalah ketika Tan Yun berada di benua Dongzu, semua orang di dinasti leluhur Dongzu untuk membuat sumpah darah untuk membunuh dewa kuno yang abadi. Tan Yun menahan amarahnya, memandang Xiao Li ke samping, dan bertanya dengan sadar, layar apa ini? Kembali ke Tuan Shenhou, ini adalah sumpah darah untuk membunuh dewa kuno yang abadi. Kata Xiao Li jujur. Sumpah darah. Tan Yun mengerutkan kening. Dewa kuno yang abadi tidak memiliki permusuhan dengan dinasti leluhur Sisu kita. Mengapa dinasti Sisu kita membunuh dewa kuno yang abadi? Xiao Li dengan hormat berkata, Tuan Hou, Anda telah melakukan retret selama hampir 3 juta tahun. Anda tidak mengetahui beberapa hal. Hanya sekitar 2,9 juta tahun yang lalu, penguasa Sekte Dongzu dan Kaisar Agung Dongzu, mengundang Kaisar Agung Shizhou, Huyanzang, Nanzu Agung, dan Agung Beizu untuk bepergian ke alam Dewa Dongzu.
Menurut kaisar kami setelah dia kembali, sisa-sisa suku dewa kuno yang abadi itu, setelah melarikan diri dari benua Dongzu, penyembah agung sekte Dongzu mengejar sampai Laut Iblis. Ketika penyembahan agung hendak membunuh sisa-sisa, seorang penyihir di Lautan Iblis bergegas keluar dari air untuk menghentikannya. Jika bukan karena penyihir itu, sisa-sisanya pasti sudah mati. Yang membingungkan adalah bahwa mantan Kaisar Dao yang abadi membunuh Raja Iblis Agung. Masuk akal bahwa penyihir tidak mungkin membantu yang tersisa, tapi aku tidak tahu mengapa penyihir itu ingin membantu musuhnya. Tan Yun pura-pura terkejut, apa yang terjadi? Apa yang terjadi nanti? Xiao Li berkata dengan jujur, kemudian, 4 Kaisar Agung, Huyanzang, Tuan Sekte Dongzu, dan orang-orang kuat lainnya khawatir bahwa suatu hari sisa-sisa dewa kuno yang abadi akan bergabung dengan iblis di Lautan Iblis untuk menyerang tanah manusia, jadi kami leluhur Shizu berpartisipasi di antara mereka. Hehe, sangat bagus bagi semua orang untuk mendapatkannya. Tan Yun mencibir di dalam hatinya, dan berkata, oke, begitu, ayo pergi dan temui Kaisar. Ini Tuan Ho. Xiao Li dan Tan Yun baru saja tiba di luar aula Kaisar Shizu tanpa hambatan, ketika mereka mendengar suara-suara lama datang dari aula. Tan Yun kehilangan reputasinya, tetapi melihat bahwa aula Kaisar Shizu penuh dengan orang-orang yang berkuasa. Di antara mereka adalah Huyanzang, penguasa Sekte Elysium, dan pemuja agung dari Sekte Zhuangzihe, imam besar tidak ada di sini. Selain itu, ada 300 ranah leluhur Tao berpangkat tinggi, dan 300 orang adalah ranah leluhur Tao 1 hingga tingkat 9. Di sisi dinasti leluhur Shizu, ada Kaisar Agung dari ranah leluhur Tao, Marsekal Agung Dongzhen, dan para Jenderal Nanzhen, Shizhen, dan Beizhen, yang juga merupakan lapisan ke-8 dari ranah leluhur Tao. Selain 9 Marsekal di luar Xiao Li, dan 200 orang kuat dari yang pertama hingga ke-7 di ranah leluhur Tao. Apakah orang-orang kuat di ranah leluhur Tao di aula utama adalah milik dinasti leluhur Shizu dan Sekte Elysium? Tentu saja tidak. Lebih dari 500 pusat kekuatan ranah leluhur Tao di sini hanyalah orang-orang yang akan berangkat ke menyerang benua Dewa Nanzu. Tan Yun melangkah ke aula Kaisar, dan membungkuk ke arah Kaisar Shizu, bawahan telah melihat Kaisar. Zanger, senang kamu kembali. Kaisar Agung Shizu bangkit dari kursi naga, menatap Tan Yun, dengan tatapan penuh harap di matanya, dan bertanya, Zanger, sudah bertahun-tahun tidak bertemu denganmu, kamu sudah menjadi lapisan ke-6 dari ranah suci Tao. Ya, tidak buruk. Beritahu Kaisar ini, seberapa kuat kemampuanmu untuk melompati. Kaisar dipuji secara tidak masuk akal. Tan Yun dengan hormat berkata, kekuatan level lompatan bawahan harus sebanding dengan 3 lapisan ranah leluhur Tao. Apa? Tanda seru petik 2. Kaisar Agung Shizu terkejut. Jika dia tahu bahwa kekuatan sejati Tan Yun tidak lebih lemah dari ranah leluhur Tao tingkat 9, dia akan terkejut hingga panik, bukan? Kaisar Agung Shizu melangkah maju, menepuk pundak Tan Yun, dan berkata dengan suara penuh arti, Zanger, di sebelahmu adalah Master Sekte Huyanzang dari Sekte Elysium. Kaisar ini juga membencinya, tapi kami tidak sekuat yang lain. Kami hanya bisa menanggung penghinaan. Menurut perjanjian darah akan dicabut setelah dinasti leluhur Shizu dan Dewa Elysium bergabung untuk menaklukkan 4 alam dewa. Saat itu, kami akan menghancurkan Sekte Dewa Elysium. Mendengar ini, Tan Yun berkata, segala sesuatu di bawah tunduk pada pengaturan Kaisar. Zanger, Kaisar telah membatalkan kontrak pernikahanmu dengan Xier, bukankah kamu membenci Kaisar? Tidak ada kebencian, lagi pula, kamu adalah Kaisar, kamu harus mengurus keseluruhan situasi. Kata Tan Yun. Zanger, jika kamu bisa berpikir seperti ini, Kaisar ini sangat menghibur. Di masa depan, Kaisar ini tidak akan pernah memperlakukanmu dengan buruk. Kaisar Shizu berkata dalam transmisi suara, sapa Huyanzang. Ya, Tan Yun mengangguk dan berkata dengan kepalan tangan kepada Huyanzang, aku telah melihat Master Sekte. Shen Wuhou tidak perlu sopan. Setelah Huyanzang mengangguk, alisnya berkerut, Shen Wuhou, apakah kamu punya berita tentang putri ke-7? Tidak, Tan Yun berkata, jika ada, bawahan akan segera memberitahumu. Ya, Huyanzang mengangguk, lalu berhenti bicara. Pada saat ini, Kaisar Shizu berkata, Zanger, di antara orang-orang yang hadir,
Kecuali 10 perwira, semua orang akan berangkat besok untuk menyerang benua Dewa Nansu. Setelah Kaisar Agung pergi, Permaisuri Liu akan menjadi penguasa segalanya di istana. Anda harus membantunya dengan seluruh kekuatan Anda, mengerti? Tan Yun dengan hormat berkata, bawahan mengerti. Ya, Kaisar Agung Shizu berkata, Sanger, maka Anda dan 10 perwira harus mundur dulu. Kaisar dan penguasa memiliki beberapa urusan untuk didiskusikan. Bawahan pensiun, kata Tan Yun, membawa Xiaoli dan 10 perwira lainnya, mundur dari istana Kaisar kelima. Tan Yun memandang ke 10 orang itu dan berkata, saya lelah. Saya akan kembali ke mansion dulu. Jika saya memiliki sesuatu di masa depan, beritahu saya. Setelah meninggalkan, Tan Yun bolak-balik melewati istana, kembali ke mansion Shen Wuhou untuk pertama kalinya tidak lama kemudian. Meskipun Tan Yun tidak pernah tinggal di mansion, selalu ada pelayan, pembantu rumah tangga, dan ribuan penjaga di mansion besar itu. Beberapa jam kemudian, sinar bulan yang terang menyinari istana. Rumah Shen Wuhou, Istana Wuhou. Setelah Tan Yun mengatur penghalang, dia mengorbankan menara Panjun. Setelah gadis-gadis itu keluar dari menara dan duduk di aula, Fang Zixi bertanya, Tan Yun, kapan kamu berencana melakukannya? Mata Tan Yun berkedip, kami akan melakukannya lagi ketika pasukan benua Dewa Shizu memasuki wilayah Dewa Nansu. Iya, Fang Zixi mengangguk. Tan Yun mengerutkan kening dan berkata dengan cemas, Sisi, setelah Kaisar Agung Shizu pergi, dia menyerahkan kekuasaan kepada Permaisuri Liu. Agaknya keluarga Liu yang kuat juga akan melindungi istana. Fang Zixi berkata, keluarga Liu adalah keluarga terbesar di dinasti leluhur Shizu. Liu Wenhu, ayah dari Permaisuri Liu, sudah menjadi lapisan ke-8 dari ranah leluhur Tao ketika dia berpartisipasi dalam serangan di kuil Tianmen. Sekarang itu mungkin lapisan ke-9 dari ranah leluhur Tao. Tan Yun berkata, Liu Wenhu, saya bisa menghadapinya. Yang saya khawatirkan adalah masih ada orang yang kuat di ranah leluhur Tao yang tersembunyi di dinasti leluhur Shizu. Tidak, Fang Zixi berkata, ketika saya menyerang kuil Tianmen, saya tahu semua pusat kekuatan dari dinasti leluhur Shizu, dan tidak akan ada yang tersembunyi. Selain itu, jika Anda memikirkannya, jika ranah leluhur Shizu benar-benar memiliki kekuatan kesempurnaan yang luar biasa di alam leluhur Tao, bagaimana mungkin Kaisar Agung Shizu menyerahkan setengah dari wilayah itu kepada Sekte Elysium? Tan Yun mengangguk dan berkata, itu masuk akal, tetapi mungkinkah Kaisar Shizu mengundang bantuan asing untuk duduk di istana? Fang Zixi merenung sedikit, mungkin meminta bantuan asing, tapi... Fang Zixi berhenti, dan ada kebencian yang mengerikan di matanya yang indah. Namun, bagaimanapun juga, aku akan membantai istana.